Jemaat silakan duduk. Selamat hari Minggu. Shalom. Saya bersuka cita, bersyukur pada Tuhan untuk bersama-sama kita bisa beribadah pada hari ini. Tema kita adalah bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Satu tema yang sangat penting dan sangat mendasar, sangat basic dalam kehidupan orang percaya, kehidupan saudara dan saya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 menjadi dasar perenungan pada hari ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 sangat penting, sangat basic di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya waktu kita percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus masuk dalam hidup kita. Kita dilahir barukan. Dan selanjutnya saudara, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya setelah menerima kehidupan yang sejati, pengampunan dosa, lahir baru, menjadi orang percaya, kita dipanggil untuk hidup Dia di dalam kita. Ilustrasinya ada di Yohanes 15. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingku. Siapa tinggal di dalam aku dan tinggal dalam firman-Ku, maka kamu akan berbuah banyak. Saudara, tema kita adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Maka ayat yang ke-7, walaupun saya tidak akan uraikan dari bagian ini secara detail, ya, di situ tertulis, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar, ya, memiliki akar yang teguh sehingga nanti boleh bertumbuh. Di sini ilustrasinya 2, ya. Berakar berarti pakai ilustrasi tanaman yang bertumbuh, berakar dan bertumbuh berbuah. Lalu ilustrasi bangunan, dibangun di atas Dia. Kita konsentrasi kepada yang berakar. Saudara, waktu tanaman, benih itu ditanam di tanah, mana duluan yang tumbuh? Akarnya atau batangnya? Mungkin kita lihat klip yang berikut ini ya, untuk lihat sebentar. Ya, saudara, kalau dibuat diagram yang sederhana, pertumbuhan dimulai ketika benih itu ya mengeluarkan akar, tapi kemudian secara simultan batangnya mulai tumbuh. Saya bukan ahli biologi, tapi ini saya dapatkan dari beberapa artikel, dan ini mungkin jadi ilustrasi yang baik untuk pertumbuhan iman saudara dan saya, yang sudah ada di dalam Kristus, dan Kristus di dalam Dia. Satu pertumbuhan yang harusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Bertumbuh dan berakar di dalam Dia. Perikop selanjutnya, saudara, yang kita mau renungkan sebenarnya diambil dari Mazmur pasal atau Mazmur nomor 1. Mazmur nomor 1, kita lihat ayat yang ketiga lebih dahulu. Ayat yang ketiga saya kira ayat yang tidak asing buat kita sekalian.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Mazmur 1 adalah satu mazmur keyakinan. Pemazmur di dalam menuliskan mazmur ini meyakini orang benar, hidupnya akan berhasil. Lalu diilustrasikan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, bicara pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu bicara berakar sebelum bertumbuh. Karena ketika pohon ditanam di tepi aliran air, saudara, tanah yang diairi tersebut adalah tanah yang subur. Dan di dalam tanah tersebut, yang subur tersebut tersedia makanan untuk diserap oleh akar. Sehingga menghasilkan nutrisi yang membuat pohon itu jadi tumbuh. Jadi ini ilustrasi yang bicara tentang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena firman Tuhan jadi makanan rohani orang percaya. Saudara dan saya ketika sudah percaya Yesus, mau tinggal di dalam Dia, kita perlu membaca, merenungkan, dan kemudian nanti tentu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini hal yang sangat basic, bukan? Hal yang sangat mendasar, tapi mungkin juga hal yang sering kita abaikan. Terlalu sibuk dengan berbagai kegiatan, walaupun kita banyak di rumah, tapi mungkin juga banyak sibuk juga kegiatan-kegiatan yang kita adakan untuk menunjang hidup kita. Lalu firman terabaikan. Bersyukur masih ada ibadah minggu. Bersyukur masih ada ibadah atau kebaktian di tengah-tengah minggu, berbagai yang bisa kita ikuti. Biasanya kalau hari-hari sebelum COVID-19, sebelum PSBB, sebelum kita di karantina, ya, itu ibadah kan terbatas siapa yang mau ikut. Ya, ibadah kaum wanita, ya kaum wanita. Ibadah pemuda, kaum pemuda. Kalau ibadah tengah minggu, Rabu, tapi dengan adanya COVID pandemi ini, pandemi COVID-19, semua bisa ikut. Ya, asal buka YouTube-nya, buka channel-nya, semua bisa ikut dan kita kelimpahan mungkin. Tetapi apakah kita punya kebiasaan setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan? Hal yang paling basic supaya kita berakar. Firman itu menjadi makanan rohani kita. Sedemikian sehingga kita bisa bertumbuh. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air, berakar di tanah yang subur. Apakah kita berakar di dalam firman Tuhan? Sehingga kita juga bisa disebut bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, menghasilkan buah pada musimnya. Ketika sebuah pohon mempunyai akar yang baik karena menyerap makanan yang baik, maka harusnya terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan yang sehat, karena apa? Karena makanan rohani yang utama adalah firman Tuhan. Ayat 2 dari Mazmur 1 bicara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, keyakinan pemazmur, sebenarnya di ayat 1 bicara berbahagialah orang, yaitu orang benar, yang hidupnya, ayat 2, kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Akibatnya ayat 3 yang tadi kita baca, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air. Subur, mendapatkan makanannya, dan dia menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini sesuatu yang harus dan pasti terjadi dalam kehidupan orang percaya, saudara dan saya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita hidupnya terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terus diisi dengan kebenaran yang membuat hidup kita bertumbuh. Semakin hari semakin serupa Tuhan Yesus. Itu target kita, itu goal kita di dalam pertumbuhan. Dan untuk bertumbuh, berakar ke dalam, berakar kepada firman Tuhan. Menghasilkan buah pada musimnya, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Yang kedua, saudara, menghasilkan buah pada musimnya. Itu berarti apa, saudara? Pertumbuhan itu karena menyerap makanan rohani, tapi pada saat yang sama harus menghindari, saya pakai istilah junk food rohani, saudara.
Makanan rohani yang sampah, yang meracuni hidup kita. Kita tahu semua junk food, saudara ya, walaupun enak. Tetapi berbahaya. Apalagi kalau dimakan secara rutin, apalagi dijadikan makanan utama. Ya, penuh dengan racun yang merusak hidup kita. Saudara, junk food rohani itu berupa apa? Ayat 1, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hal-hal yang harus dihindari yaitu bergaul dengan pergaulan yang salah. Bergaul dengan orang-orang yang membawa kita jauh dari Tuhan. Bergaul dengan orang-orang yang membawa kita akhirnya jatuh dalam dosa. Kalau saudara perhatikan ayat 1, ya, itu ada urutannya. Ini bisa kita katakan sinonim, artinya kurang lebih sama. Yang disimpulkan dengan berbahagialah orang yang tidak bergaul sembarangan. Tetapi kalau dilihat ada tahapannya. Mula-mula cuma dengar-dengar nasihat orang fasik, cuma dengar, ikutin. Lalu tiba-tiba kita sudah ada di jalan. Sudah menjadi pola, sudah membentuk kebiasaan. Dan celakanya lagi, bagian yang ketiga mengatakan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita sudah jadi bagian orang fasik yang sedang memprovokasi, sedang menggoda, sedang membujuk orang-orang lain untuk ikut di dalam dosa. Saudara, kalau kita nggak hati-hati, kalau kita tidak, kesukaan kita tidak firman Tuhan, maka ada firman-firman di luar firman Tuhan yang akan mengganggu, menggoda, dan akhirnya mempengaruhi kita. Dunia ini menawarkan berbagai nasihat yang mungkin, yang sebenarnya buruk tetapi kelihatannya indah. Motivasi-motivasi yang fokusnya pada diri sendiri. Yang fokusnya bahwa saya punya potensi tidak terbatas. Saya bisa menjadi seperti Allah. Saya tidak butuh Allah karena saya bisa jadi seperti Allah. Potensi-potensi itu disebarkan lewat motivasi-motivasi yang salah. Sepertinya baik, menarik, tetapi bertolak belakang dengan Alkitab. Hati-hati, saudara. Bergaul dengan orang yang salah, belajar dari orang yang salah, ikut-ikutan. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang mengajarkan orang lain yang salah juga. Berbahaya sekali, saudara. Kalau kehidupan rohani kita tidak fokus kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada dunia ini. Maka saudara menghasilkan buah pada musimnya, agar berakar dan bertumbuh di dalam Dia, di dalam Kristus. Pertama, firman Tuhan harus jadi makanan utama. Menjadi santapan rohani, jadi nutrisi rohani kita. Yang kedua, hindari junk food rohani. Hindari apa-apa di dunia ini yang mengajarkan kita kebenaran yang palsu, yang salah. Ngikutin dunia ini tapi membawa kita jauh dari Tuhan. Harus seimbang. Antara yang positif diserap, itu firman Tuhan, dan secara aktif juga menghindar. Secara aktif juga menjaga diri. Secara aktif juga menyaring semua informasi yang masuk dalam diri kita. Kita kebanjiran informasi, bukan, dengan media sosial yang kita miliki. Kebanjiran informasi yang kadang-kala tidak bisa kita periksa. Ini yang benar yang mana, yang hoax, yang palsu, yang salah mana, yang menyesatkan mana. Kecuali kita membaca firman Tuhan. Yang nantinya sudah ada poin yang bicara tentang menjadi saringan untuk semua yang tidak benar. Kalau nggak punya kebiasaan baca Alkitab, kalau nggak punya kebiasaan merenungkan firman Tuhan dan menerapkan tentu dalam hidup kita, yang terjadi adalah waktu informasi-informasi masuk, kita nggak bisa memeriksa mana yang benar, mana yang salah. Semuanya dikemas dengan hal yang sangat menarik. Dikemas dengan hal-hal yang memikat mata, dengan gambar, dengan ilustrasi, dengan cerita. Dan kita tidak tahu kalau itu salah, kalau itu ujungnya keliru, kalau itu dibaliknya filsafat yang salah. Saudara, menghasilkan buah pada musimnya yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu bicara orang benar yang berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Dan karena membaca firman Tuhan, menjauhkan diri dari semua hal yang bisa menggoda dia jatuh dalam dosa, maka dia akan menghasilkan buahnya. Dan berhasil. Saya tidak teruskan memang bagian itu, tetapi itu menjadi satu implikasi. Menjadi sesuatu yang akan berjalan terus. Yang ketiga, saudara,
ya menghasilkan buah pada musimnya, ini tidak ada di dalam ayatnya itu tersebut, tapi ini mungkin logikanya saja, ya. Waktu tanah kita mau nanam sesuatu di tanah, kita perlu mempersiapkan tanah yang subur, bukan? Tanah yang subur itu diapakan, saudara? Supaya tanah bisa subur, digemburkan, dipacul, dibajak kalau mau menanam padi di sawah. Dibajak dulu, saudara. Dibersihkan dari kerikil dan zat beracun, lalu diberi pupuk organik, ya, bukan pupuk kimia. Jadi saudara sama prinsipnya. Agar firman Tuhan dapat diserap oleh akar rohani kita, perlu persiapan lahan hati kita dengan dilembutkan, dibersihkan dari hal-hal yang bisa mengganggu hati kita. Poinnya sama dengan ayat 1 tadi, saudara, ya. Menjaga diri dari hal-hal yang mengkontaminasi hidup kita. Perlu peran aktif kita, menjaga hati. Ini mungkin ilustrasinya kurang pas begitu, tapi kalau hati kita disebut sebagai tanah yang subur, yang Yesus pakai ilustrasi perumpamaan, ya, benih yang ditaburkan di tanah hati kita. Apakah tanah hati kita tanah yang subur? Yang kita bersihkan dari semak duri, bersihkan dari kerikil. Supaya dia bisa menerima benih firman. Dan benih firman itu benar-benar tertanam, berakar, bertumbuh dalam hidup kita. Menghasilkan buah pada musimnya, saudara. Yohanes 15 ketika Yesus Tuhan Yesus memberikan ilustrasi. Ya, aku pokok anggur, Bapakku pengusahanya, kamu rantingnya. Ayat 2 dia mengatakan demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, itu pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah Bapa sebagai pemilik kebun anggur. Menyiangi atau mentrim, ya, ranting-ranting yang tidak berbuah, ya, yang hanya berdaun yang kering, dipotong, dikerat supaya yang berbuah tambah berbuah. Itu pekerjaan dari luar yang Allah Bapa lakukan di dalam hidup kita. Jadi siap-siap kita menjadi anak Tuhan, ya, mau bertumbuh sampai berbuah. Kita mempersiapkan apa yang menjadi bagian kita. Baca firman supaya berakar yang kuat. Hati-hati di dalam pergaulan. Hati-hati di dalam menerima informasi. Jangan salah menerima junk food, ya, menerima hal-hal yang merusak hidup kita. Tapi juga siap ketika Allah melakukan pendisiplinan rohani. Allah melakukan pembersihan-pembersihan yang perlu di dalam hidup kita. Tidak enak, pasti menyakitkan. Tapi dibutuhkan untuk pertumbuhan kita. Semakin berakar, semakin kita bertumbuh. Allah juga semakin mau mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Membentuk, mempoles karakter kita. Bagaimana firman Tuhan menumbuhkan kita? Kita mau fokus sedikit kepada 2 Timotius 3 ayat 16. Saya sudah kutipkan di sini, tetapi memakai versi edisi kedua dari Alkitab LAI kita, ya, yang tidak diterbitkan. Pernah diterbitkan tahun 97, tetapi ada di Alkitab elektroniknya kalau saudara miliki. Ya. Kalau edisi yang kita miliki, sebagian besar kita, ya, bicara tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tapi dalam edisi kedua, tahun 97, dirubah kalimatnya, dibenarkan secara grammar, dan secara pemahaman teologisnya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Ini tema yang penting kalau mau bicara tentang inspirasi Alkitab. Tetapi poin yang saya mau ajak kita berpikir sedikit adalah, dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana firman Tuhan yang kita baca, sehingga kita bisa berakar di dalam dan bertumbuh darinya. Memproses hidup saudara dan saya. Waktu kita mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan tentu bertekad mau mengaplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama saudara, Alkitab mengajar. Alkitab mengajarkan kebenaran, kognitif. Contohnya saudara, Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Alkitab mengajar kita itu. Atau Allah adalah kudus.
Kita dipanggil untuk hidup kudus seperti Allah yang kudus, menjauhi diri dari segala dosa. Alkitab mengajar kita. Banyak pengajaran yang solid, yang penting, yang dasar, yang akan menolong kita untuk mengerti apa yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya ketika kita semakin berakar dan semakin bertumbuh. Namun saudara, Alkitab tidak berhenti hanya mengajar, memberikan pencerahan tentang pengetahuan, tentang ilmu teologi atau tentang kebenaran. Tapi Alkitab juga yang kedua, saudara, adalah menyatakan kesalahan. Saudara perhatikan, ini satu proses. Proses yang terjadi ketika saudara dan saya berakar di dalam firman, membaca, merenungkan firman Tuhan. Alkitab bukan hanya mengajarkan kebenaran, tapi Alkitab akan menyatakan kesalahan kita. Allah adalah kasih, kita diperintahkan untuk hidup dalam kasih, tapi maafkan ini karena tulisannya tidak bisa terbaca ya. Tetapi ternyata kita belum bisa mengasihi sungguh-sungguh. Ternyata kita masih saling membenci, iri hati satu sama yang lain. Tidak memiliki passion yang cukup untuk memakai kasih Allah yang sudah kita alami. Untuk kita bagikan kepada sesama kita. Alkitab menunjukkan kesalahan. Waktu kita membaca firman Tuhan akan mengkoreksi hidup kita. Firman Tuhan akan membongkar hidup kita. Yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus terjadi kalau mau proses pertumbuhan terjadi. Tidak enak pasti, menyakitkan pasti kalau ditegur. Ya, kalau khotbah isinya adalah menegur dosa, hanya menegur dosa, kita semua akan frustasi mungkin. Kita semua akan berkata, waduh kalau kayak begini tuntutan jadi orang Kristen, saya nggak sanggup. Terlalu ideal, terlalu banyak tuntutan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini salah, itu salah. Bahkan mungkin kita akan berkata, apa Pak Pendeta yang khotbah juga lakukan, bisa lakukan itu. Sama-sama manusia yang bisa berdosa. Kan? Alkitab menyatakan kesalahan, itu satu proses yang diperlukan waktu kita baca Alkitab. Untuk kita menyadari diri. Di hadapan Tuhan yang kudus, kita belum kudus. Walaupun sudah dikuduskan oleh Kristus, masih banyak tabiat yang perlu dirubah. Allah adalah kasih, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, ternyata kita masih banyak hal tidak bisa mengasihi. Alkitab menyatakan kesalahan. Kita bersyukur sama Tuhan, Alkitab tidak hanya berhenti mengajar dan menyatakan kesalahan. Yang ketiga, saudara, Alkitab memperbaiki kelakuan. Alkitab memperbaiki kelakuan. Waktu kita terus mau bertekun, membaca, merenungkan, mengaplikasikan firman Tuhan memberikan kita petunjuk bagaimana hidup kudus. Bagaimana hidup bisa mengasihi, mengampuni sesama. Bahkan yang menyakiti kita, yang sangat membuat kita kecewa, menderita, patah hati dan sebagainya. Bagaimana mengasihi dengan kasih Kristus. Alkitab memberikan petunjuk, Alkitab menuntun, Alkitab menolong kita. Mengatasi kelemahan kita. Alkitab menolong kita. Membuang karakter atau mematikan karakter lama. Karakter duniawi. Dan menumbuhkan karakter-karakter yang serupa dengan Kristus. Sehingga saudara, waktu kita bertekun membaca, merenungkan firman Tuhan, semakin berakar, semakin kita dimampukan untuk bertumbuh menyerupai Kristus. Sehingga akhirnya saudara, kita menjadi seorang yang terdidik dalam kebenaran. Saudara, ayat 16, 2 Timotius 3 sangat indah untuk dibaca, direnungkan, dihayati. Inilah pertumbuhan iman yang akan terjadi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mempersilahkan Tuhan yang punya hak atas tubuh dan hidup kita yang sudah ditebus oleh darahnya untuk mengelola hidup kita bertumbuh. Tapi kita harus ambil bagian di dalam tugas kita, tanggung jawab kita. Baca firman. Waktu Alkitab mengajarkan kebenaran, kita berani dikoreksi. Kita berani untuk dibongkar kelemahan kita. Tujuannya supaya bisa diperbaiki kelakuan. Dan akhirnya terbentuklah satu karakter rohani. Satu tabiat rohani. Semakin hari, semakin serupa Tuhan Yesus. Jangan lupa itu goal kita. Tujuan kita berakar, bertumbuh. Dan akhirnya berbuah. Seperti Kristus sudah menghasilkan buah keselamatan. Kita menghasilkan buah-buah yang
menolong orang bertemu dengan Kristus. Hidup kita menjadi kesaksian untuk kemuliaan Kristus. Saudara, firman Tuhan berfungsi sebagai saringan untuk menyaring semua informasi yang ada di sekeliling kita yang kadangkala kita tidak bisa untuk tidak menerimanya atau tidak bisa untuk menolaknya. Tetapi kita bisa menangkal yang masuk di dalam telinga kita, yang masuk lewat mata kita, yang masuk lewat setiap sensori kita. Kalau kita punya firman, yang adalah makanan rohani kita, sehingga kita punya kesehatan, kita punya imunitas yang tinggi. Semua yang masuk, yang junk food, yang racun, yang apa, bisa tertolak, bisa dikalahkan, karena firman yang ada di dalam diri kita. Yang membentuk karakter kita dengan proses yang tadi. Maka perlu sekali kita memiliki kebiasaan membaca firman, merenungkannya, menemukan kebenaran-kebenarannya, mempraktekkan dalam hidup kita. Dan ketika ada ajaran-ajaran dari luar masuk mengganggu kita, kita langsung tahu, ini bukan firman Tuhan. Ini firman dari hantu. Kalau bukan Tuhan kan hantu, saudara ya. Ini bujuk rayu dunia. Ini tipu daya iblis. Menyenangkan kelihatannya, menarik kelihatannya, masuk akal kelihatannya. Tapi bertolak belakang dengan firman Tuhan. Sehingga kita mau singkirkan. Kita mau katakan, Tuhan aku tidak mau ini. Ini gak benar. Kita gak bisa tolak ketika itu disebarkan di sekeliling kita. Tapi kita bisa tidak dipengaruhi olehnya. Saya beri contoh singkat, saudara ya. Salah satu ajaran motivasi yang seringkali orang Kristen tanpa sadar terima, padahal bertolak belakang dengan firman Tuhan. Mungkin saudara familiar dengan kata-kata motivator seperti ini. Saya nggak usah sebutkan siapa, mungkin saudara tahu. Ya, success is my right. Sukses adalah hakku. Ya, dan motivasi kata-kata ini sangat memotivasi banyak orang dengan keyakinan bahwa saya punya hak untuk sukses. Lalu dengan pandangan positif menjalani hidup ini. Dan mungkin sebagian mereka berhasil. Saudara. Dan orang Kristen kadang-kadang menerima ini mentah-mentah. Bahkan dikotbahkan di mimbar-mimbar tertentu. Saudara. Padahal bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sukses di dalam firman Tuhan bukan my right. Success is my duty. Sukses adalah tugas saya. Diciptakan sebagai gambar Allah. Diciptakan sebagai pohon yang harusnya menghasilkan buah. Jadi kalau kita menghasilkan buah, itu bukan kesuksesan kita karena kita hebat, tapi karena itu perintah Tuhan, kewajiban kita. Dan kita diciptakan sebagai gambar Allah, punya potensi itu. Hanya karena dosa, potensi itu jadi salah arah, potensi itu jadi kebalik, dan kita jadi bukan berbuah yang baik, tapi berbuah yang menyesatkan. Waktu kita percaya Tuhan, fokus kita dikembalikan kepada Tuhan. Kita tahu kita diciptakan sebagai gambar Allah, punya tugas, hidupnya sukses. Maka Mazmur 1 ayat 3, ya, ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil di mata Allah. Berhasil karena sesuai dengan kehendak Allah. Success is not my right. Success is my duty. Dan Tuhan akan menolong kita. Ini contoh saja satu ya. Kalau kebenaran firman Tuhan tidak ada dalam diri kita, maka semua ajarannya menarik seperti itu. Tapi di baliknya filosofi yang bertolak belakang Alkitab, kita akan terima mentah-mentah. Bertumbuh dan berakar di dalam Dia, mari kita simpulkan saudara. 3 pertanyaan. Yang pertama yang paling dasar, sudahkah kita ada di dalam Dia? Sudahkah kita memiliki Kristus dalam hidup kita? Sudah lahir baru. Karena itu poin yang paling awal. Kalau itu nggak ada, berarti kita masih orang berdosa yang hidup di dalam belenggu dosa, yang hidup nanti binasa masuk neraka kekal kalau nggak bertobat, kalau nggak mengalami lahir baru. Itu yang pertama. Saya berharap semua di ruangan ini, semua jemaat yang mendengarkan di rumah masing-masing sudah yakin, sudah punya jaminan saya ada di dalam Dia. Yang kedua, sudahkah berakar di dalam Dia? Sudahkah kita membaca firman-Nya secara teratur, merenungkannya, sehingga akar kita bertumbuh semakin mengenal Kristus, semakin mengenal kehendak-Nya, dan kita bertumbuh
Sudahkah bertumbuh menghasilkan buah? Waktu kita tinggal dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita akan berbuah banyak, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 15. Ya. Sudahkah kita berbuah? Mari kita pakai 3 pertanyaan ini untuk memeriksa diri kita. Ya. Kalau ada yang belum memiliki Kristus dalam hidupnya, mari naikkan doa pengakuan dosa, doa pertobatan. Saat ini juga. Kalau masih bingung dan ragu, silakan cari hamba Tuhan. Konsultasi, minta penjelasan yang lebih jelas. Yang kedua, sudah berakar. Sudah baca Alkitab, sudah disiplin rohani. Dan yang ketiga, bertumbuh. Kalau kita membaca Alkitab dan bersedia mengalami proses seperti 2 Timotius 3:16, kita akan bertumbuh menjadi serupa Kristus. Memang pertumbuhan yang tidak instan. Pertumbuhan yang sifatnya bertahap. Satu aspek demi satu aspek kita berubah menjadi serupa Kristus. Tapi waktu kita berani masuk ke dalam disiplin rohani, dan Tuhan akan bekerja dari luar, membereskan apa yang Dia lihat harus dibereskan. Sementara kita dari dalam, di dalam kita sendiri membuka diri, mempersilahkan Tuhan yang punya hak untuk ngatur hidup kita. Kita akan mengalami pertumbuhan. Tidak instan, butuh proses. Ada bayar harga menyangkal diri, bahkan perlu pikul salib. Tapi Tuhan akan menolong saudara dan saya, kita semua, menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh berakar di dalam Kristus. Dunia melihat kita, melihat Kristus yang sedang terwujud dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa.